Kalau lo nggak nolong diri lo sendiri sekarang, orang yang depan mata lo jadi pasangan lo atau sahabat lo atau konselor atau siapapun itu yang memang tugasnya dalam hidup lo untuk nge-rescue lo, mereka nggak akan bisa berbuat apa-apa. Kalau lo emang memutuskan mau stay di situ. Gue Andrani Marsyanda, nama lengkapnya, panggilannya Caca. Jadi tahun 2009 itu aku ingat itu adalah diagnosa isu mental kedua yang aku punya. Awalnya 2009, 2007 bener. Kalau 2007 waktu itu aku disebut sama psikiater depresi mayor, itu jarang ada yang tahu sih. Terus 2009 itu aku terdiagnosa bipolar sesudah 2 minggu full 14 hari nggak tidur sama sekali. Jadi benar-benar bangun 14 hari. Dan orang itu kan bisa bertahan tanpa minum sampai berapa tuh kalau nggak salah, lebih lama dari itu. Tapi kalau kita nggak tidur bisa 2 minggu lebih tuh bisa mati. Nah aku tuh udah ngerasa kayak oh my god, gila gue bakal kenapa nih, kayak bakal ada sesuatu yang salah. Jadi kayak aku yang minta untuk dibawa, untuk diopname. Dan pada saat itu udah pada khawatir banget lah. Diobservasi sama dokter, which is psikiater. Terus dibantu juga untuk tidurnya. Tapi sebenarnya nggak ada hal lain sih selain nggak tidur itu. Nah selama di treatment, observasi dari psikiaternya menyatakan bahwa ada bipolar disorder dan baru disampaikan tuh hari terakhir aku di rumah sakit. Caca, kamu ada bipolar gitu. Kayaknya itu udah jalan hidup sih. Itu udah jalan hidup aku, tapi not in a way yang aduh kesian banget deh gue gitu. Atau enggak not in a way juga yang wah gue paling spesial nih, isu masalah gue paling patut diperhatikan, jadi sorotan. Terus kayak wah I'm special because I suffer the most, enggak sih. Jadi itu kayak path yang udah emang jalannya gitu buat aku. Tujuannya supaya menurut aku ya, aku bisa relate ke banyak orang on a real level. Dan juga kalau misalnya setelah diagnosa itu ada, terus kemudian bertahun-tahun, itu kan lebih dari 10 tahun lalu. Kalau berapa tahun atau berapa bulan sesudahnya orang melihat aku bisa manage diri, bisa bangkit, orang jadi trust, ada trust sama aku. Dan juga yang terjadi selama ini sih gitu ya, kalau misalnya di Instagram, contoh deh, paling dekat di Instagram misalnya DM. Orang tuh bisa menceritakan panjang lebar cerita dia yang paling personal. Yang aku rasa dia mungkin gak ceritain ke siapa-siapa dalam hidupnya, tapi dia choose untuk cerita ke aku karena dia tahu oh nih orang gue lihat masa terendahnya. Jadi gue mungkin ngerasa gak sendiri kalau dia aja bisa ada perubahan dalam hidupnya yang lebih baik. Gue bisa juga kali ya gitu. Kayaknya itu deh alasannya ada bipolar dalam hidup aku. Bagian paling gak mengenakan tuh ketika ada orang yang mungkin gak terlalu deket ya. Tapi ada orang yang aku tahu, dia belum paham, belum teredukasi soal mental health. Terus dia masih memberi stigma. Terus jadinya judgmental, jadinya berpikir sempit. Padahal kan sebenarnya kalau kita manage diri kita sendiri, apapun sih isu mentalnya ya, aku kenal banyak orang yang tadinya skizoafektif, tapi dia bisa manage dirinya, terus datang aja ke support group yang aku bikin, terus kayak ya udah I can function gitu, mereka bisa function. Titik terendah itu ketika lagi proses sidang perceraian. Itu tahun 2014. Jadi aku keluar dari rumah karena merasa banyak banget orang yang ngasih tahu ini, ngasih tahu itu dalam proses perceraian itu, pengen ngasih advice, pengen bilang udah lakuin aja, jangan lakuin. Ada kayak banyak banget pokoknya input-input yang aduh gue nggak minta juga gitu, gue udah tahu yang gue mau apa gitu. Terus aku kayak overwhelmed dan aku bilang ke keluarga bahwa aku mau tinggal sendiri. Nah pada saat itu ada 2 penyebab. Yang pertama, keluarga khawatir banget karena mereka menganggap dan mereka yakin bahwa aku gak bisa memanage dan hidup sendiri because I have mental illness.
Dan yang satu lagi adalah aku juga kurang nggak pandai berkomunikasi sama keluarga. Jadi banyak yang aku nggak sebutkan ke mereka. Kayak misalnya Caca ini pergi cuman sementara, nanti juga kita bakal ketemu tiap weekend santai aja. Tapi itu nggak keluar dari mulut aku karena udah ketumpuk-tumpuk misunderstanding yang banyak. Akhirnya aku kabur. Aku ninggalin uangku semuanya di yang megang uangku waktu itu, manajerku waktu itu. Dan dia juga termasuk yang gak setuju aku pergi. So I didn't have no money at all. Gak ada duit sama sekali sampai aku dikasih lebih dari 3 bulan tempat tinggal gratis numpang. Kebetulan ada seseorang yang dia tuh dia punya kantornya ada beberapa. Di atas kantornya itu ada kamar tempat kayak tempat istirahat gitu loh. Nah aku dikasih ruangan kecil doang. Selama inget banget 3 bulan itu aku gratis gak bayar. Karena aku gak ngasilin uang. Terus juga sekian tahun di masa itu kan aku baru buka jilbab. Terus udah gitu, wah pokoknya lagi rusuh banget sampai kayaknya senegara ini tuh mempersekusi aku. Merajam gitu, kayak dirajam secara online ya gitu. Jadi orang juga gak mau, jarang yang kerja sama aku. Sampai sekian bulan, sekian tahun gitu. Nganggapnya aku tuh kayak jadi threat buat yang nonton. Because of what I did gitu. Tadinya pengen keluar negeri. Terus sempat keluar negeri, cuman duitnya habis kan. Jadi gak bisa lanjut di sana. Terus kayak gue harus pulang, ya udah gue ngadepin realita. Dan itu rasanya tuh kan aku sempet digerebek. Digerebek tuh pas aku kabur, dikirim polisi sama suster dari rumah sakit dan aku disuntik dan dibawa paksa ke rumah sakit. Karena keluarga aku yakin nih anak pasti mau cerai, buka jilbab itu karena lagi bipolarnya take over dia gitu. Padahal aku waktu itu merasa I'm fine, this is a big decision memang, tapi aku sadar penuh. Dan sampai sekarang aku nggak punya second thoughts about semua itu yang aku ambil. Pernah beberapa kali mikir, tapi bukan pengen mengakhiri hidup. Pengennya kayak mati cepet aja deh gitu, atau enggak nanti malam tidur I wish I can die just tonight gitu. Tapi karena apanya bukan gue pengen mati, tapi gue pengen menyudahi rasa sakit. I wanna finish the pain. It's nothing about finishing my life. I want to finish the pain. Jadi I want to end the pain dengan cara ya kalau misalnya mati kan udah nggak ada pain gitu kan. Jadi aku pulang balik ke Jakarta itu ngelihat jalanan, ngelihat kayak Jalan Sudirman, Jalan Kuningan, terus kayak Jakarta Pusat kan daerah rumah tuh. Oh my god, ini jalanan yang gue lewatin di mana gue grow up sama orang-orang yang paling nyakitin gue. Orang-orang yang gue pengennya lari dari mereka dan gak kontak lagi sama mereka. Tapi gue harus menghadapi ini tepat di titik luka itu dibuat. Jadi aku bangkitnya adalah nelen itu tiap hari dan jadi menghadapi. In a way bersyukur juga karena dibikin keadaan, karena gak ada duit jadi gue gak bisa kabur gitu kan. So I have to face my problems gitu. Karena aku memutuskan untuk berdamai, gak gampang juga sih kayak memutuskan untuk coba deh gue jalanin nih pelan-pelan ngerangkak ini, akhirnya berdamai sama keluarga. Berdamai sama nyokap, sama adik-adik, terus udah gitu baikan. Tapi baikannya juga sebenarnya baru kayak 3 tahun terakhir sih bener-bener baiknya ya. Jadi dari 2014 sampai 3 tahun terakhir nih baru bener-bener bisa komunikasi. Tapi titik terendah itu gak pernah aku sesalin sih. Aku malah ngerasa emang itu harus ada. Pokoknya ada satu momen di hidup aku ya. Tadinya tuh aku selalu berpegangan sama orang-orang yang di luar circle terdekat aku, which is keluarga ya. Mama sama adik-adik. Aku tadinya kan berpegangan selalu sama orang di luar circle itu. Karena aku ngerasa gue gak percaya dan gue gak ngerasa gue fit in dalam circle terdekat ini. Kayak I don't feel like I belong. Tapi ada momen di dalam hidup aku dimana orang yang gue berpegangan ini bener-bener hilang dari hidup aku. Dan aku jadi dihadapin sama kenyataan bahwa lo sekarang gak punya pilihan tapi harus belajar get along sama orang-orang yang lo pikir gak akan ngerti lo, yang lo udah judge gak nyambung sama lo, karena itu kan judgement aku juga. Yang lo pikir gak satu pikiran, gak satu frekuensi sama lo, kalau lo harus hidup sama mereka,
untuk survive saat ini, what will you do? Dan sekarang cuma pilihan lo cuma itu. Jadi aku karena kejadian tersebut gitu ya, yang aku nggak pernah, yang nggak banyak orang tahu juga sih, kehilangan pegangan yang dari luar itu, aku jadi berdamai sama orang-orang yang tadi aku nggak pernah terbuka sama mereka. Terus aku jadi sadar nih pelan-pelan, kan aku jadi cerita sama mereka, atau aku menyampaikan kebutuhan terbesarku apa, fear terbesar aku apa aja, harapan-harapan aku tuh apa dalam relationship. Terus aku jadi sadar, anjir, selama ini ternyata mereka nggak ngerti gue karena gue yang nggak pernah cerita ke mereka soal diri gue sendiri. Aku tuh jadi seorang ibu kan bener-bener tinggal seatap sama anakku gitu ya, paling nggak nyampe 2 tahun, 1 tahun 8 bulanan. Sesudahnya anakku tinggal sama mantan suami dan sekarang aku ketemu dia paling seminggu 2-3 kali. Jadinya setiap kali kita ketemu aku jadi membuat itu tuh kayak super quality time. Dan aku juga menerapkan kalau misalnya lagi down atau lagi gak nyaman sama perasaanku, aku ngasih lihat ke anakku. Kan banyak ya orang tua yang ngerasa kayak tabu deh kalau gue emotionally vulnerable depan anak. Kayak orang tua kita gitu, angkatan-angkatan kita kan gak ada ya kita ngeliat mama papa kita breakdown, nangis. Kayak mereka tuh selalu nunjukin, wah gue kuat buat anak-anak gue gak boleh breakdown kalau depan anak terutama. Nah kalau aku menormalkan itu, bukannya jadi tiap minggu nangis juga sih, cuma saya kalau misalnya lagi ada kesulitan apa, aku kasih lihat ke Sienna, aku bilang ibu lagi sedih, I'm so sorry ibu gak seru hari ini gitu. Terus dia malah bilang, Sienna bilang, enggak ibu, yang terpenting tuh aku sama ibu. It doesn't matter kalau ibu, it doesn't matter that it's not fun, it's not about it matters that I'm with you. Pokoknya Sienna adalah, you are a present beyond what you know. Anak itu kan mikirnya ya udah gue hadiah buat orang tua gue karena gue lahir gitu. Tapi dia lebih dari itu sih, dia ngajarin bener-bener lebih banyak dari yang dia tahu ke aku. Dan aku gak akan pernah punya kekuatan untuk jalanin hidup, untuk jadi memanage diri sendiri juga secara mental. Nggak punya kekuatan ini nggak akan punya kalau nggak ada Sienna. Menjaga kesehatan mental tuh dengan kalau misalnya mentalnya lagi nggak enak, dirasain dan diterima. Karena kalau menurut pengalamanku justru mental kita jadi nggak sehat saat kita nge-push away atau menyangkal rasa-rasa yang gak nyaman. Misalnya kita punya rasa berduka misalnya orang tua kita cerai misalnya, waktu kecil atau waktu pas sekarang whatever deh. Atau enggak kita pernah putus sama mantan, sama pacar gitu. Kan rasanya gak enak, kita ada rasa kecewa, ada rasa marah, ada rasa ketidakadilan. Lo bisa gak duduk temenin perasaan itu, dengerin apa yang dia minta si rasa ini. Kalau misalnya dia bilang ya lo harus ngerasain ini pahit banget. Dan itu tuh biasanya badan tuh minta. Badan tuh kayak ngomong. Kalau misalnya lo gak ngerasain lewat emosi lo, gue nih yang akan makan. Gue sebagai badan yang akan makan unfinished business itu. Gak salah kalau kita mau cari petunjuk ya dari misalnya counseling, support group. Aku pengen minta banget sama yang lagi nonton ini sekarang, kalau lo lagi down, lagi ngerasa udah deh gue udah hopeless, udah putus asa dan lain-lain, atau mungkin udah di titik terendah pokoknya. Ini mungkin gak asik ya aku ngomong ini, aku malah ngasih tahu fakta gitu, but the fact is kalau lo gak nolong diri lo sendiri sekarang, orang yang depan mata lo jadi pasangan lo atau sahabat lo atau konselor atau siapapun itu yang memang tugasnya dalam hidup lo untuk nge-rescue lo, mereka nggak akan bisa berbuat apa-apa kalau lo emang memutuskan mau stay di situ. Jadi kalau misalnya lo mau stay nggak apa-apa juga, itu hak lo. Itu hak lo dengan hidup lo. Tapi kalau mau milih untuk jalan terus merasa lebih happy, itu juga ada optionnya. Tapi kita harus misalnya kita mikir, oh nggak ada pilihan lagi, hidup gue emang harus gini. Kita yang create, ada yang gini juga. Gimana cara nge-create-nya? Ayo kita berpikir gitu. Tapi kalau mau stay di yang satu pilihan itu juga itu hak mereka, hak lo. Dan orang lain tugasnya adalah untuk menghormati pilihan yang dibikin sama siapapun orang ini yang lagi nonton.
Kalau diri kita minta ngerem, dengerin diri kita, dengerin badan kita, dengerin hati kita. Menjadi manusia tuh masih meng-celebrate diri sendiri ketika kita tanpa jubah-jubah pencapaian, tanpa jubah kesibukan, dan kita enjoy aja diri kita.